Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazrida, NIM saya 8560521125. Saya dari Pokjar Pangkalan Berandang, Langkat. Gambaran dari sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Jadi proses pencernaan itu dimulai saat makanan masuk ke mulut. Pada mulut ada beberapa alat yang membantu pada proses pencernaan, seperti gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Nah, selanjutnya setelah dari mulut, masuklah makanan itu melalui kerongkongan. Jadi, kerongkongan atau esofagus itu adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Organ ini berfungsi untuk jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut ke lambung. Jadi, pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan, melainkan makanan hanya lewat saja. Nah, kemudian ada hati. Fungsi hati utamanya adalah membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan empedu yang mampu membantu proses pencernaan. Artinya, tanpa cairan empedu, proses pencernaan akan terganggu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan hati yang optimal. Kemudian ada lambung. Lambung adalah kantong besar yang berada di sebelah kiri rongga perut. Organ ini merupakan tempat terjadinya beberapa proses pencernaan. Lambung dibagi menjadi 3. Ada bagian atas, kardia, tengah, fundus, dan bawah pilorus. Selanjutnya ada pankreas. Pada organ pankreas, jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Selanjutnya ada organ kantung empedu. Jadi, salah satu fungsi empedu itu adalah untuk membantu proses pencernaan lemak di dalam tubuh. Lantaran lemak ini menjadi salah satu zat yang tidak dapat larut dengan mudah pada air sehingga membutuhkan pengemulsi. Jadi dengan begitu, fungsi empedu itu adalah sebagai pengemulsi agar lemak dapat menyatu dengan air. Selanjutnya, ada yang dinamakan oleh usus halus. Jadi, usus halus itu adalah tempat penyerapan sari makanan sekaligus tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Jadi organ ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Ada pula pada usus besar. Pada usus besar itu, makanan yang tidak dicerna di usus halus akan diubah menjadi feses. Di usus ini terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Sisa makanan di organ ini masih mengandung banyak air, jadi sebagian air diserap kembali ke usus besar. Yang terakhir, anus.
Fungsi anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan. Dalam hal ini, fungsi anus pada lapisan atas berguna untuk mengenali zat buangan yang akan keluar, apakah bentuk cair, gas, atau padat.